Shalom semua, hari ini saya mau sharing tentang api Roh Kudus. Ya, jadi saya tuh lihat beberapa postingan ya, yang berkomentar tentang bahasa roh dan manifestasi kuasa Roh Kudus lainnya seperti karunia kesembuhan segala macam mujizat ya. Bahwa bahasa roh itu hanya perasaan aja karena terbawa suasana euforia ataupun karunia penyembuhan mujizat itu hanya orang dalam untuk menarik jemaat ya, untuk tujuan tertentu intinya lah. Nah, sebelumnya saudara saya itu tidak mau berdebat ya, karena tidak ada buahnya dan saya juga tidak mau menghakimi karena itu urusan masing-masing sama Tuhan. Jadi, saya mau sharing aja saudara bahwa saya pun dulu pernah berada di posisi yang sama. Ya, jadi waktu itu saya menganggap tempat saya itu paling benar, ajarannya paling benar. Terus sebelum saya akhirnya ngalami perjumpaan sama Tuhan tahun 2020 itu, bagaimana hidup saya itu diubahkan sama Tuhan. Di situ saya mengalami api Roh Kudus ya dalam hidup saya. Di situ akhirnya saya mengalami bahasa roh. Bahasa roh itu saudara saya itu tidak saya buat-buat benar. Itu tidak buat-buat, itu mengalir dari hati. Itu alir-alir kehidupan seperti yang Roh Kudus bilang ya dengan perempuan Samaria. Itu meluap-luap, kau tidak bisa menahannya. Maka api Roh Kudus itu saudara, kamu tidak bisa menahannya. Roh Tuhan itu tidak pasif. Nah, jadi waktu itu saya dipenuhi Roh Kudus ya, itu seperti api dari atas. Itu tidak sakit, saudara. Api itu saya merasa tenang, lega, damai gitu kan. Dan tiba-tiba bermazmur, tuh tiba-tiba lidah saya tidak bisa dikontrol. Nah, saat itu saya mengalami bahasa roh ya, dan terus itu saya mengalami karunia. Tuhan, eee, beri karunia penglihatan mimpi. Tuhan di situ, Roh Kudus mulai bicara dalam hati saya. Nah, itu saudara itu benar-benar saya ngalami ya, itu makanya Allah kita tuh harus supernatural. Jangan kita batasi ya dengan yang natural. Allah kita supernatural, semua yang di Alkitab itu saudara itu kejadian nyata. Allah kita supernatural, dia tidak pernah berubah loh. Allah kita tuh tidak pernah berubah. Yang berubah itu hanya manusia saja. Allah kita tidak pernah berubah saudara, dia Allah yang hidup, dia tuh bisa berbicara, dia tuh bisa, memanifestasikan dirinya. Jadi ya kita jangan batasi dia saudara. Dan lebih baik ya kalau misalnya kita tidak tahu, lebih baik kita bersikap netral. Kita jangan mengeluarkan pendapat apapun ya. Jangan kita akhirnya berdosa di hadapan Tuhan, kita menghakimi, ya. Lebih baik kita diam aja saudara, atau mungkin lebih baik kamu bawa doa ya, kamu tanya sendiri sama Tuhan. Tuhan ya apakah daripada Engkau mintakan Engkau membedakan roh, ya memang segala sesuatu itu perlu diuji. Tapi lebih baik kalau kita tidak tahu, kita jangan beropini saudara, lebih baik netral netral aja saudara. Nah jadi, kita bisa nilai juga saudara, pohon itu dari buahnya. Ya, orang yang dipenuhi Roh Allah, orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti akan menghasilkan buah-buah roh. Ya Galatia 5 itu saudara, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya jadi orang yang dipenuhi Roh Allah pasti dia menghasilkan buah-buah roh. Dia akan menghasilkan buah-buah roh. Tidak mungkin orang yang dipenuhi Roh Kudus itu tidak ada buah-buah rohnya. Nah, makanya pohon itu dinilai dari buahnya. Orang bisa mengatakan bahwa dia itu dipenuhi Roh Kudus, tapi kita lihat dari buahnya ya, perilaku dari cara ngomongnya atau memperlakukan orang lain ya. Nah, itu kita bisa nilai saudara. Jadi kita bisa nilai dari buahnya. Dan waktu saya mengalami, perjumpaan sama Tuhan itu dan mengalami baptis Roh Kudus itu ya saudara, pengikutan saya sama Tuhan tuh beda. Jadi waktu itu, ya selain tadi karunia itu ya, saya itu ya api Tuhan itu tidak bisa kamu bendung. Ya sama seperti Yeremia waktu itu dia sempat tidak mau minta minta firman Tuhan lagi, tapi dalam dalam dan seperti api terkurung dalam dari dia tidak bisa menahan saudara. Jadi Roh Allah itu tidak pasif. Ya, sama seperti ya Tuhan Yesus bilang ke perempuan Samaria, air aliran hidup itu akan meluap-luap. Ya, itu akan meluap-luap. Jadi pengikutan sama Tuhan tidak mungkin burn out. Orang yang penuh Roh Allah ya, tidak mungkin burn out. Jadi bukan lagi dengan rutinitas kamu, bukan lagi dengan kebiasaan. Kamu ikut Tuhan dengan apinya Tuhan, dengan tuntunan Tuhan. Jadi saya tuh ke jalan-jalan ya, waktu waktu itu saya tuh sampai sekarang saya melakukan itu. Saya ke jalan-jalan, saya ingin memperkenalkan Yesus kepada semua orang. Saya akhirnya menginjili dari yang saya hanya di gereja aja diem ya. Tapi setelah mengalami api Roh Kudus itu saudara, seperti api dalam diri saya itu tidak bisa saya tahan. Saya ke jalan-jalan, saya minta firman Tuhan, dan saya berdoa pada orang-orang terjadi kelepasan, kesembuhan. Itu dari mana saudara? Ya, saya ini bukan orang yang sekolah Alkitab ya, bukan saya mengatakan bahwa sekolah Alkitab itu salah, enggak saudara, tapi saya ini sekolah Alkitab, tidak ada yang mengajari saya. Jadi Roh Kudus sendiri itu mengajari saya saudara. Itu yang di kitab 1 Yohanes bilang bahwa itulah pengurapan di dalam kamu. Ya, Roh Kudus itu yang mengajari kita, mendidik kita saudara. Roh Kudus itu mendewasakan roh kita, yang juga yang mengubah karakter kita, jiwa kita, perasaan, pikiran, kehendak kita ya, itu yang mengubahkan kita saudara, Roh Kudus. Maka tanpa Roh Kudus itu sia-sia pengikutanmu sama Tuhan. Dan saya kerap kali mengatakan bahwa Roh Kudus itu seperti alarm ya. Dia itu sering memperingati kita. Dia itu juga seperti GPS, dia menuntun kita pada panggilan Tuhan dan kehendaknya Tuhan. Dan juga di saudara dia itu
seperti sinyal ya, itu sebagai koneksi kita sama Tuhan, dan dia seperti materai, dia itu pakaian pesta kita Saudara menjelang kedatangan Tuhan kedua kali. Nah, dia itu jaminan keselamatan kita. Makanya tanpa Roh Kudus, kamu hanya dipimpin oleh jiwamu, hanya perasaan kehendakmu saja, hanya pikiranmu aja yang main, emosi kamu. Makanya banyak anak Tuhan tuh yang tidak dewasa rohani, ya karena dirinya tidak dipimpin Roh Kudus, tapi hanya perasaan pikirannya Saudara, jiwanya aja yang main. Makanya saat diberi nasihat atau teguran, mereka tuh ngambek, tidak terima, ya ataupun marah, tersinggung, ya karena jiwanya Saudara dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi kalau orang pimpin Roh Kudus ya, saat terima teguran, saat terima nasihat, dia akan rendah hati terima. Ya dia dia akan sukacita ya, itu buah Roh Kudus. Nah makanya, saudara itu makanya api Roh Kudus itu luar biasa. Jadi ya mungkin lebih baik kita lebih bijaksana ya, lebih berhikmat lah dalam melihat sesuatu atau menanggapi sesuatu. Makanya Firman Tuhan mengatakan bahwa cepat mendengar tapi lambat berkata-kata. Itu ya. Jadi ya itu saja saudara, banyak sekali saudara ya. Saudara bisa lihatlah bagaimana, nanti postingan saya tuh bagaimana api Roh Kudus itu luar biasa saudara. Jadi ya jangan lagi kau batasi ya kuasa Tuhan dengan mungkin ya, pengertian kamu, makanya jangan bersandar pada pengertianmu, jangan bersandar saudara. Karena hikmat manusia ini kebodohan bagi Allah. Jadi biarkan aja saudara, apa yang ingin Tuhan Yesus nyatakan dalam diri kamu, apa rohnya yang luar biasa itu ingin bekerja dalam diri kamu, itu biarkan aja sudah mengalir begitu begitu saja saudara. Jangan kita batasi ya, jangan kita batasi kuasa Tuhan.